Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baik, yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua mahasiswa baru Program Studi Manajemen Universitas Islam Indonesia. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa baru Program Studi Manajemen Universitas Islam Indonesia, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Selamat datang kembali pada acara Start Smart, penjelasan akademik dan administrasi perkuliahan untuk mahasiswa baru manajemen S1 sesi kedua. Perkenalkan, saya Nabila Karimafedi, selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini. Pada sesi kedua lanjutan ini, kita memiliki dua agenda utama. Yang pertama adalah penjelasan akademik lanjutan, sesi Prodi Manajemen Program Sarjana, yang akan dipaparkan oleh Ibu Istiakara Muslihah, SA MBA, Ibu Katia Nahda, SA MSc, dan Bapak Abdurrafiq, SA MSc. Pada agenda kedua, akan dilakukan penjelasan sistem pendukung informasi dan teknis pemanfaatannya yang akan dipaparkan oleh Bapak Anwar. Pada masing-masing sesi, akan kita buka sesi tanya jawab Q&A. Bagi mahasiswa yang memiliki pertanyaan, bisa menuliskan pada chat box yang ada di Zoom Meeting. Kita akan memasuki sesi pertama, yaitu penjelasan akademik lanjutan. Kepada Ibu Istiakara, kami persilahkan. Terima kasih Bu Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, orang tua wali, dan juga teman-teman mahasiswa baru Angkatan 2025 Program Studi Manajemen Sarjana, baik yang reguler dan juga IUP. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman masih berkenan menyempatkan waktunya melanjutkan bergabung di sesi yang prodi ini. Meskipun tadi teman-teman sudah mengikuti penjelasan dari Pak Rofik, tapi mungkin penjelasannya itu masih secara umum. Jadi kami dari prodi ada beberapa informasi lanjutan yang kiranya penting kami sosialisasikan ke teman-teman. Sehingga mungkin di sini teman-teman dimohon bisa join sampai nanti selesai. Eh, jadi untuk penjelasan kali ini saya mohon izin untuk berbagi layar. Oke, sudah terlihat Mbak Nabila aman? Suara saya juga aman ya Mbak Nabila? Sudah terlihat dan terdengar, Bu Tika. Oke, terima kasih. Oke, jadi untuk di sesi yang prodi kali ini kurang lebih ada beberapa poin yang akan kami sosialisasikan kepada teman-teman dan juga apabila ada Bapak Ibu yang mendampingi yang ikut join di Zoom ini. Jadi yang pertama nanti akan kami sampaikan karena teman-teman besok Senin sudah mulai perkuliahan hari pertama ya. Jadi nanti akan saya sampaikan daftar mata kuliah paket apa saja yang akan teman dapatkan di semester 1 dan 2. Kemudian teman-teman nanti juga mendapat gambaran alur mata kuliah dan juga jalur kelulusan yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Raufik di sesi FBM Menyapa. Kami perdetil lagi di sesi ini. Kemudian juga ada penjelasan terkait konsentrasi atau peminatan bidang ilmu. Kemudian penjelasan lebih lanjut aktivitas dan unit penunjang kurikulum. Kemudian evaluasi masa studi. Nah, untuk yang 5 ini nanti akan saya bantu sampaikan dan selanjutnya untuk yang berwarna hijau itu nanti akan dibantu oleh Bu Katia. Bu Katia nanti akan menyampaikan terkait persyaratan kelulusan, kemudian student exchange karena Bu Katia itu kan prodi untuk program IUP ya. Kemudian ada double degree atau joint degree. Kemudian pedoman khusus pembelajaran dan penggunaan AI
Dan terakhir nanti Pak Rofik juga akan menyampaikan ke teman-teman terkait skema bantuan prestasi dan karya. Jadi di Prodi ini ada beberapa bantuan yang kita support ke mahasiswa kami, kemudian beberapa panduan-panduan penting, dan yang terakhir ada aplikasi penunjang pembelajaran. Jadi kurang lebih itu informasi tambahan yang akan kami sampaikan di sesi Prodi ini. Oke, nah yang pertama ini saya akan menyampaikan ke teman-teman terkait daftar mata kuliah paket. Jadi teman-teman besok Senin ini sudah mulai kuliah ya. Semoga teman-teman sudah apa namanya full semangat besok Senin mulai kuliahnya. Nah mungkin teman-teman masih belum gitu familiar dengan mata kuliahnya apa aja, atau mungkin teman-teman tadi diinfokan nanti bisa mengecek di Gateway. Nah, di gateway kalian kok teman-teman sudah mulai ngecek kok di situ belum ada. Sebagai informasi, karena semester 1 atau mahasiswa baru, itu mata kuliahnya paket dan nanti akan di-input oleh petugas kami dalam 2 hari ini, di hari Sabtu dan di hari Minggu, sehingga teman-teman bisa cross-check aja di gateway paling lambat besok itu seharusnya sudah ada. Sebagai informasi, beberapa mata kuliah yang akan didapat nanti kurang lebih ada sekitar 8 mata kuliah. Jadi yang pertama itu pendidikan agama Islam, kemudian ada basic academic reading, kemudian bahasa Indonesia, kemudian workshop belajar mandiri, kemudian ilmu dan seni manajemen, bisnis pengantar, akuntansi pengantar, dan ekonomi pengantar. Nah, ini totalnya ada 20 SKS, ada satu mata kuliah workshop belajar mandiri, itu tidak ada SKS-nya, 0 SKS, tapi ini wajib karena ini adalah SKP Prodi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rofik sebelumnya. Jadi teman-teman yang reguler khususnya yang nanti ada mata kuliah workshop belajar mandiri di sini eh, kelasnya itu akan sedikit berbeda dengan perkuliahan kelas yang lain karena di sini lebih ke seperti bridging program teman-teman sebelum kemarin di SMA sekarang kan di kuliah ya. Jadi memberikan gambaran ke teman-teman seperti apa sih supaya mudah untuk beradaptasi sekarang di dunia perkuliahan. Kemudian juga di situ ada capacity building, kemudian nanti di situ teman-teman di akhir semester nanti ada outboundnya juga. Jadi pastikan teman-teman mengikuti apa yang diarahkan oleh fasilitator dan juga asisten yang ada di kelas tersebut. Karena yang menjadi fasilitator dan asisten di situ itu adalah mitra kami dari psikologi. Jadi beliau-beliau adalah psikolog yang harapannya memang sesuai untuk membantu mengarahkan teman-teman adaptasi dari SMA kemudian sekarang ke perkuliahan. Jadi ikuti arahan yang ada di situ, jangan samakan mata kuliah ini dengan mata kuliah yang lain. Kemudian nanti di semester 2 itu teman-teman nanti akan mendapat sekitar 7 mata kuliah yang ini juga nanti paket. Nanti di semester 2 teman-teman nggak perlu key-in, jadi sudah apa namanya beberapa hari sebelum perkuliahan mulai itu pastikan aja nanti di gateway di KHS kalian sudah ada jadwal untuk mata kuliah ini. Oke, nah selanjutnya tadi sudah disinggung Pak Rofik terkait jalur kelulusan. Nah di sini kurang lebih secara detail seperti ini tampilan mata kuliah untuk kurikulum saat ini agak kecil-kecil ya. Cuma di sini teman-teman karena angkatan 2025 tahun depan kami di 2026 kemungkinan besar akan ada sedikit akan ada revisi kurikulum. Nah, sehingga kalau teman-teman mencermati gambar ini yang teman-teman perlu pahami adalah yang semester 1, semester 2 dan 3 jalur yang tersedia. Jadi nanti di revisi kurikulum itu 3 jalur itu tetap ada. Namun mata kuliah yang membekali untuk di semester 3 sampai selesai itu mungkin ada sedikit perubahan. Nah, itu pasti nanti kami akan sosialisasikan ke teman-teman lagi. Cuma di sini teman-teman harus pahami bahwa semester 1, 2 itu seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada 3 jalur yang mungkin dari sekarang atau kalau teman-teman masih bingung itu mulai bisa mencari tahu atau menggali potensi atau konsultasi dengan orang tua atau psikolog juga boleh nanti ketika mengambil mata kuliah workshop belajar mandiri, kira-kira dari 3 ini mana yang akan teman-teman pilih kayak gitu. Jadi ada jalur manajer
yang mana nanti teman-teman akan mengikuti magang. Kemudian ada jalur wirausaha, di mana teman-teman di sini akan merancang bisnis. Kemudian yang ketiga Apa? itu adalah jalur akademisi, di mana teman-teman nanti akan menyusun tugas akhir, melakukan penelitian, menyusun tugas akhir seperti skripsi, gitu. Jadi itu kurang lebih yang bisa teman-teman perhatikan terkait mata kuliah dan juga jalur kelulusan. Oke, nah selain jalur kelulusan, teman-teman perlu pahami bahwa di manajemen itu ada beberapa konsentrasi atau peminatan bidang ilmu. Jadi kita ada 4 yang mana nanti akan direpresentasikan ke mata kuliah tertentu. Jadi ada beberapa mata kuliah kami yang itu mewakili peminatan ini. Jadi ketika teman-teman nanti mempunyai kecenderungan peminatan keuangan, jadi mata kuliah yang diambil itu mungkin mayoritas bisa memilih yang keuangan dan seterusnya. Hmm. Sebagai gambaran, ada 4 konsentrasi ini apa aja? Jadi pertama ada keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasi. Nah, untuk keuangan di sini akan mempelajari pengelolaan aset, investasi, atau strategi keuangan di perusahaan. Kemudian yang kedua untuk pemasaran, di situ mempelajari strategi untuk mempertahankan, memberikan nilai kepada pelanggan melalui produk atau layanan dari perusahaan. Kemudian SDM, mengelola mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya manusia dalam organisasi. Kemudian yang terakhir operasi itu mengoptimalkan proses produksi, logistik dan kualitas layanan untuk efisiensi dan keunggulan kompetitif. Jadi secara umum gambarannya seperti itu. Saya paham kok teman-teman masih belum familiar, tapi nggak usah khawatir karena nanti di semester 2 dan selanjutnya teman-teman akan dikenalkan secara fundamental dari masing-masing peminatan ini. Jadi di semester 2 dan 3 itu teman-teman ketika mendapatkan mata kuliah yang terkait peminatan ini bisa mendapatkan gambaran oh saya kayaknya punya kecenderungan atau minat ke konsentrasi yang mana. Sehingga pada saat semester 5 atau 6 ketika teman-teman diminta untuk memilih mata kuliah yang terkait dengan konsentrasi ini, teman-teman tahu mana yang akan dipilih gitu. Jadi harus paham bahwa di kami ada konsentrasi atau peminatan. Nah, ini tadi sempat dijelaskan oleh Pak Raufik tapi belum selesai. Jadi untuk GEDC ini yang di ketuai oleh Bu Erlita yang tadi menjadi moderator pada sesi FBM menyapa. Jadi GEDC ini punya beberapa program yang disiapkan dari mulai semester 1 sampai nanti selesai tahun keempat atau semester 7 atau 8 kayak gitu. Nah, di awal ini yang paling pertama akan teman-teman jalankan itu yang tadi mata kuliah workshop belajar mandiri. Nah, di situ teman-teman itu juga mendapatkan fasilitas mengikuti tes psikologi. Jadi selama proses workshop belajar mandiri itu jangan ada yang ditinggalkan karena setiap pertemuan itu ada sesuatu yang itu pasti sangat berguna untuk teman-teman. Salah satunya ada tes psikologi. Jadi di awal itu ada tes psikologi dan nanti di tahun atau semester-semester selanjutnya itu juga ada tes berulang. Kayak misalnya di sini di semester 3 di situ ada post assessment. Kemudian di antara semester 1 sampai nanti selesai, itu di GDC ada beberapa program yang kami pasti sosialisasikan ke teman-teman. Jadi mohon kalau ada sosialisasi dari Prodi, teman-teman ikut. Misalnya berhalangan ikut, bisa mengikuti lewat rekamannya atau lewat slide yang dibagikan di grup WhatsApp kayak gitu, supaya teman-teman tahu apa sih program prodi yang sedang ditawarkan seperti itu. Jadi kita ada kayak pelatihan misalnya untuk bahasa Inggris, kemudian untuk sertifikasi-sertifikasi tertentu yang intinya membantu teman-teman untuk nanti sampai lulus bisa memenuhi seluruh kompetensi untuk profil lulusan yang jalur yang teman-teman pilih kayak gitu. Jadi ini secara lebih detail untuk penjelasan program-program GEDC. Kemudian selain GEDC tadi ada juga ERP Enterprise Resource Planning yang kebetulan ini Bu Nabila yang jadi moderator itu adalah direkturnya. Jadi Bu Nabila di sini mengelola unit ini, unit mata kuliah berbasis lab
kurang lebih apa namanya yang selama ini sudah digunakan adalah menggunakan aplikasi SAP di mata kuliah IRP dan beberapa mata kuliah turunannya. Jadi di sini teman-teman nanti praktek langsung ya seperti apa sih menggunakan aplikasi bisnis seperti contohnya SAP tadi, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain yang menunjang teman-teman kayak misalnya teman-teman bisa mengikuti kompetisi yang relate dengan ERP ini. Kemudian teman-teman juga bisa mengembangkan diri dengan menjadi asisten mata kuliah untuk mata kuliah berbasis lab. Nah, itu nanti akan digawangi oleh Bu Nabila di sini. Gitu. Jadi secara umum penjelasan untuk unit yang ERP seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi masa studi. Jadi ini mungkin teman-teman masih mau kuliah ya, baru mau kuliah, cuma kami merasa perlu supaya teman-teman itu tahu, walaupun teman-teman itu masih semester 1, tapi perlu dipahami bahwa teman-teman untuk nanti apa namanya menyelesaikan perkuliahan di S1 manajemen itu ada beberapa tahapan evaluasi yang dilakukan oleh pihak prodi. Jadi ada dua. Di sini ada evaluasi hasil studi 4 semester pertama, jadi semester 4 nanti. Dan yang kedua itu evaluasi akhir studi, yang mana akhir studi ini adalah maksimalnya 7 tahun. Karena memang ketetapan dari SNDikti itu waktu maksimal untuk menyelesaikan X1 itu adalah 7 tahun. Kalau 7 tahun tidak selesai, tentu sangat tidak kita dan teman-teman inginkan ada yang ter-DO dari program ini. Nah, sehingga salah dua apa namanya hal yang kita lakukan itu ada dua evaluasi. Yang pertama di semester 4 dan juga di semester akhir-akhir di semester 13 dan 14 karena itu tahun ketujuh. Jadi di sini kami akan mengevaluasi untuk yang evaluasi 4 semester pertama itu terkait IPK dan juga SKS yang sudah teman-teman ambil. Jadi minimal sekali di semester 4 itu teman-teman IPK-nya minimal 2,5 gitu. 2,5 kalau teman-teman mau coba di compare nilai yang huruf ya, karena nanti setiap perkuliahan itu kan dapatnya nilai huruf, tapi IPK-nya kan angka. 2,5 itu setara dengan B per C kayak gitu. Jadi pastikan kalau mau aman ya pastikan bisa mendapat rata-rata nilai itu paling nggak B gitu. Dan kami sampaikan kalau teman-teman mengikuti proses perkuliahan itu dari awal sampai akhir, kemudian ketika ada ujian juga dipersiapkan dengan baik, kemudian tugas-tugas juga dikerjakan sesuai dengan arahan instruksi dosen masing-masing di setiap mata kuliah, itu insya Allah ini sangat mudah gitu. Jadi biasanya yang ketemu kami karena evaluasi hasil studi 4 semester pertamanya itu kurang bagus, itu rata-rata karena prosesnya ada yang tidak diikuti. Kayak misalnya ya banyak tidak hadir kuliah, tugas-tugasnya tidak dikerjakan, seperti itu. Jadi di sini kok teman-teman mengikuti prosesnya lengkap, hadir, kemudian tugas-tugas diikuti, ini insya Allah pasti akan terpenuhi IPK minimal 2,5 dan juga SKS-nya 40 SKS. Itu. Jadi eh, sebagai gambaran tadi semester 1 dan 2 itu kan masing-masing 20 sehingga sebenarnya di akhir semester 2 secara jumlah SKS itu sudah memenuhi. Jadi yang harus kalian maintain itu adalah IPK-nya. Itu. Selama IPK-nya itu bisa lebih dari 2,5 secara SKS itu sudah memenuhi. Kemudian evaluasi yang kedua itu di sini terjadinya nanti di semester 13 atau 14 atau bahkan sebelum itu kadang kita sudah mulai kumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang semester 11 12 tapi belum lulus. Harapannya nggak perlu menunggu sampai 7 tahun, sebaiknya sudah selesai. Nah, di sini kami akan intensifkan apa bantuan yang bisa kami berikan ke teman-teman. Karena menurut pengalaman kami sebenarnya mahasiswa itu kenapa studinya lama atau studinya terhambat di IPK dan lain-lain itu tidak 100% karena anak tersebut nggak bisa mengikuti perkuliahan. Tapi ada hal-hal lain yang antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain kami yakin punya situasi atau kendala masing-masing. Sehingga kok misalnya teman-teman sebelum di dua apa timeline ini sebelum semester 4 sebelum tahun ketujuh itu sebenarnya sudah merasa ada tanda-tanda kok saya kayaknya masuk ke kriteria yang ini
itu feel free aja. Kami bahkan akan sangat senang kalau teman-teman berkenan hadir ke Prodi. Kami akan coba carikan solusinya, carikan apa namanya arahan bagaimana supaya jangan sampai setelah waktu itu tidak memenuhi kriteria yang ada di sini, kayak gitu. Jadi ini perlu teman-teman pahami terkait evaluasi ini. Ya kami nggak pengen sebenarnya, cuma di sini supaya kalian aware dan kalau misalnya sudah apa namanya ada tanda-tanda ke situ sebelum waktunya itu baiknya datang aja ke prodi. Sampaikan apa kendalanya nanti kita diskusikan bersama. Tuh. Oke, nah untuk yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Bu Katia. Bu Katia sudah ready untuk melanjutkan. Baik, Bu Tika. Oke. Terima kasih banyak, Bu Tika. Mohon izin untuk saya melanjutkan pemaparan berikutnya terkait dengan persyaratan kelulusan. Tadi terkait dengan komposisi mata kuliah sudah dijelaskan oleh Bu Tika, desain kurikulumnya seperti apa. Pertama sekali, bagi teman-teman mahasiswa angkatan 2025, kami sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Wali Orang Tua yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk bergabung pada sesi info session pada pagi hari ini yang insya Allah mudah-mudahan akan membantu memudahkan perjalanan studi Ananda, perjalanan studi teman mahasiswa Ya, Bu. selama 4 tahun ke depan. Mungkin kita bisa. Bu Nabila, saya mohon izin memastikan suara saya bisa didengar dengan jelas. Sudah terdengar dengan jelas, Ibu Katia. Terima kasih Bu Nabila. Saya sering sekali mengibaratkan perjalanan studi teman-teman mahasiswa ini layaknya proses berlayar. Jadi mulai terhitung tanggal 2 September kemarin, mulai dari kuliah perdana, teman-teman diberikan bekal selama kurang lebih 2 minggu untuk menyerap segala informasi yang dibutuhkan dalam rangka mengumpulkan bekal sebanyak mungkin untuk kemudian memulai proses pelayaran yang insya Allah secara official kita lakukan mulai besok Senin per 15 September 2025. Nah, terkait dengan kelulusan, harapannya teman-teman bisa menyelesaikan di tepat waktu sebagaimana desain yang tadi sudah disampaikan oleh Butika, maka sebelum 15 September 2029 harapannya mayoritas dari mahasiswa angkatan 2025 sudah bisa menyelesaikan studinya dari program studi S1 Manajemen di UII. Kemudian berikutnya, karena tadi saya sampaikan layaknya kita proses persiapan berlayar, maka teman-teman 2 minggu ini diminta untuk mengumpulkan bekal sebanyak mungkin, yang kemudian proses persiapan yang kemudian pelayarannya akan kita lakukan selama kurang lebih 4 tahun. Dan pada pagi hari ini kita coba memberikan kompas yang akan memandu bagaimana arah perjalanan teman-teman ke depan selama 4 tahun atau 8 semester kurang lebih, apa saja yang harus teman lakukan, apa saja yang harus teman-teman siapkan, sehingga kemudian bisa berlabuh di dermaga yang menjadi impian teman-teman, harapannya sesuai dengan profil karir yang teman-teman pilih. Nah, persyaratannya apa saja? Yang pertama, untuk seluruh program studi S1 di Indonesia, wajib menyelesaikan SKS minimal 144 SKS. Akan tetapi bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih dalam dengan berbagai mata kuliah peminatan yang diberikan oleh Prodi, kemudian mengikuti berbagai kesempatan untuk program kampus berdampak, bisa saja total SKS-nya lebih dari 144 SKS. Tapi minimal persyaratannya adalah 144 SKS dan juga 60 SKP yang tadi sudah dijelaskan oleh Butika. Kemudian minimal IPK lulusan 2,5, ini standar minimal. Untuk teman-teman yang punya target lulus dengan predikat cum laude, tentu IPK yang dibutuhkan itu harus di atas itu. Untuk predikat cum laude minimal IPK-nya 3,51. Kemudian durasi maksimal studi 4,3 tahun. Artinya, mari sama-sama hari ini kita tentukan target tujuan teman-teman. Teman-teman sebisa mungkin lulus, kita mulai dengan target yang ideal, teman-teman bisa lulus dengan predikat cum laude.
Untuk bisa kumlot, apa yang harus teman-teman perhatikan? Hanya dua hal. Yang pertama, teman-teman harus memaksimalkan IPK. Sebisa mungkin IPK per semesternya itu rata-ratanya 3,5 sebisa mungkin. Karena untuk bisa kumlot minimalnya 3,51. Bagaimana caranya? Caranya pastikan teman-teman mengoptimalkan setiap proses perkuliahan, setiap mata kuliah. Pastikan teman-teman bukan hanya lulus dengan minimal C, tapi sebisa mungkin mendapatkan nilai maksimal dari setiap mata kuliah itu adalah itu yang pertama. Kemudian persyaratan yang kedua tadi masa studinya juga dibatasi. Predikat cum laude itu masa studinya maksimal 4,3 tahun atau dengan kata lain 8 semester. Kemudian berikutnya 144 SKS itu tidak bisa diambil secara random. Kalau Pak Rofik sering menyebutkan kita masuk di pintu yang sama, teman-teman semua kick off nanti serentak besok Senin tanggal 15 September, akan tetapi jalur keluarnya itu bisa berbeda. Ada dua pilihan, ada tiga pilihan jalur yang teman-teman pilih untuk penyelesaian tugas akhirnya, jalur manajerial, kemudian jalur wirausaha, dan juga jalur akademisi. Di masing jalur nanti kita akan sediakan ada peminatan yang harus teman-teman ambil, khususnya untuk yang jalur manajerial dan jalur akademisi. Nanti untuk yang wirausaha ada peminatan yang agak sedikit berbeda di desain kurikulum yang baru, yang insya Allah akan mulai kita sosialisasikan di tahun depan. Peminat tadi sudah disampaikan oleh Bu Tika, ada peminatan keuangan, peminatan operasi, peminatan sumber daya manusia, dan juga operasional. Artinya, komposisi 104 SKS akan disesuaikan dengan pilihan jalur profil lulusan yang teman-teman ambil dan juga berdasarkan peminatan masing-masing. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa nilai maksimal itu kalau teman-teman ingin mendapatkan predikat cum laude, usahakan adalah A. Tapi untuk standar kelulusan itu sudah cukup untuk teman-teman bisa lulus. Jadi nanti akan ada list mata kuliah yang itu minimal teman-teman harus dengan nilai C. Ada list yang di buku panduan akademik tadi Pak Rofik sudah berikan scan barcode-nya untuk teman-teman akses ke buku panduan akademik atau bisa langsung masuk ke website dari Prodi Manajemen spellingnya in English uii.ac.id/portal. Nanti akan ada section di sana untuk mahasiswa program reguler dan mahasiswa program IUP. Di masing-masing program ada buku panduan akademik yang bisa teman-teman download. Teman-teman bisa melihat secara detail gambaran kurikulum apa. Jadi untuk bisa lulus di mata kuliah itu nilai D sebenarnya sudah dianggap lulus, tapi D itu sangat minimal. Hanya dalam rangka memastikan minimal bisa 2,5, nilai D itu dibatasi maksimal hanya 14 SKS atau dengan kata lain hanya sebanyak 4 mata kuliah. Dan sisanya teman-teman pastikan nilai minimal C. Tapi kalau dengan hanya mengandalkan nilai minimal C, maka dipastikan teman-teman tidak bisa lulus dengan cum laude yang kita sampaikan di awal. Kemudian di luar tadi ketentuan untuk menyelesaikan SKS dan masa studi, teman-teman juga perlu memperhatikan di UII secara keseluruhan semua program studi mensyaratkan skor bahasa Inggris untuk standar kelulusan. Akan tetapi skornya berbeda antar prodi. Untuk prodi manajemen di program reguler ada beberapa instrumen tes. Semua instrumen tes bahasa Inggris bisa teman-teman gunakan, tapi yang biasanya paling sering digunakan adalah CEPT. CEPT ini instrumen tes bahasa Inggris yang dikembangkan mandiri oleh UII. Nanti teman-teman bisa mengambil tesnya itu di-provide oleh SILAX, skor minimalnya 500, atau bisa menggunakan bahasa Inggris yang lain dengan standar konversi yang kira-kira setara dengan CEPT 500, standar konversinya kita juga provide. Ini yang mau kita garis bawahi di awal bahwa teman-teman perlu aware sejak sekarang biar ini tidak menjadi penghambat kelulusan nanti di akhir, mulai nyicil untuk mempersiapkan skor bahasa Inggris. Baik di program reguler maupun program internasional, hampir seluruh textbook yang kita gunakan referensinya menggunakan bahasa Inggris. Artinya kemampuan bahasa Inggris bukannya sebagai syarat kelulusan, tapi ini juga akan sangat membantu memudahkan teman-teman dalam proses perkuliahan. Kemudian berikutnya untuk program internasional,
Mana diketahui di program internasional 100% proses pembelajaran akan dilakukan menggunakan bahasa Inggris. Tadi malam saya sudah maaf ke 3 mahasiswa asing kita dari Turki dan Yaman untuk angkatan 2025. Alhamdulillah setiap tahun kita punya mahasiswa asing yang bergabung ambil full time di tempat kita di luar exchange student. Untuk program mahasiswa IUP khususnya mahasiswa asing akan kita selenggarakan sesi info session secara offline di minggu kedua perkuliahan yang insya Allah nanti akan kita delivery in English. Karena dalam sesi ini tentu mungkin mahasiswa asing akan agak terbatas untuk memahami poin yang kita akan. Nah, tadi terkait dengan program program internasional, karena proses pembelajaran sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris, maka tentu lulusannya juga harus lebih tinggi daripada program reguler. Untuk CEPT-nya di program IP kita syaratkan minimal 700, kemudian ITP 150 atau IBT 80 dan kemudian IELTS-nya 6. Ini untuk standar minimal. Teman-teman tidak perlu khawatir, bagi yang mungkin merasa kapasitas bahasa Inggrisnya masih jauh di bawah standar yang diharapkan, tentu dengan standar yang lebih tinggi, maka Prodi akan menjamin untuk mensupport bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan studi dengan baik. Artinya, dari sisi bahasa, insya Allah akan ada program pendamping fasilitasi. Nggak usah. Lo terlalu pintar, sudah tenang ya. Ya, akan ada fasilitas tambahan yang diberikan oleh Prodi mulai dari semester 1, 2, 3 sampai dengan semester 8 kita bisa kerja. Ada program yang kita kerjasamakan dengan SILAK dan teman-teman juga kita akan opsi untuk mencari program peningkatan kapasitas bahasa Inggris di luar yang ditawarkan oleh SILAK yang itu akan dibiayai oleh Prodi. Ini bagian dari komitmen kita untuk memastikan bahwa teman-teman bisa menyelesaikan studi dengan baik. Itu yang terkait dengan persyaratan kelulusan. Kemudian kita lanjut ke diskusi berikutnya terkait dengan Bu Tika, boleh dibantu? Oke. Oke, tadi di sesi sebelumnya FBE Menyapa, Pak Rofik, Pak Rifki, dan Pak Hakim sudah menjelaskan kesempatan mobilitas internal. Jadi mungkin 2 program yang paling sering teman-teman dengar adalah program Student Exchange dengan program Double Degree. Bedanya program Student Exchange dengan program Double Degree. Yang pertama, kedua program ini sama-sama persamaannya dulu. Kita bicara persamaannya dulu sebelum kita bicara perbedaannya. Persamaannya, kedua program ini sama-sama memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk belajar di salah satu mitra UII yang ada di luar negeri dengan durasi minimal 1 semester atau maksimal 2 semester untuk program exchange dan 4 semester program double degree. Itu yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, sama-sama kredit atau mata kuliah yang teman-teman ambil selama kuliah di mitra di luar akan kita rekognisi, akan kita akui, akan kita konversikan ke dalam mata kuliah yang ada di UII. Biasanya setiap proses pengambilan mata kuliah akan kita dampingi untuk memastikan sebisa mungkin proses konversiannya tidak masalah. Walaupun secara prinsip kita juga mendorong teman-teman untuk belajar lintas disiplin sebagaimana spiritnya IISMA. Akan tetapi karena ada kemudian kewajiban untuk kita mengkonversikan, tentu kita harus memastikan mata kuliah yang diambil inline dengan target profil lulusan yang kita harapkan. Artinya, teman-teman tidak khawatir bahwa dengan mengikuti program mobilitas akan menambah masa studi. Itu kami pastikan. Jadi tidak akan menambah masa studi teman-teman karena jumlah SKS diambil di luar negeri itu akan dikonversikan ke dalam transkrip teman-teman yang ada di UI. Hanya saja konversinya tentu tidak bisa random, jadi kita harus menyesuaikan dengan target CPL, dengan target pembelajaran di masing-masing mata kuliah. Itu persamaannya. Kemudian apa perbedaannya? Perbedaannya yang student exchange itu program tanpa gelar. Artinya teman-teman hanya mendapatkan transkrip dari proses perkuliahan yang dijalani di luar.
Sedangkan untuk program double degree, karena dia dari namanya aja, atau mungkin teman-teman familiar dengan istilah joint degree, double degree dengan joint degree gitu ya. Karena ada kata degree, artinya teman-teman berhak untuk mendapatkan gelar, program bergelar. Jadi tidak hanya mendapatkan transkrip ataupun pengalaman kuliah di luar, tapi teman akan mendapatkan 2 gelar, gelar SM dari UII, kemudian nanti akan mendapatkan gelar Bachelor of Art misalnya, dan lain sebagainya tergantung dari mitra. Jadi akan 2 gelar yang teman-teman dapatkan dalam kurun waktu 4 tahun. Jadi 4 tahun kuliahnya, gelarnya ada 2, satu dari UII, kemudian punya dari kampus mitra yang ada di luar negeri. Mitranya apa saja tadi Pak Rofik sudah menjelaskan. Kemudian bagaimana dengan mahasiswa program reguler? Apakah punya kesempatan yang sama? Untuk student exchange, kesempatannya tidak hanya dibatasi untuk program internasional, mahasiswa program reguler juga punya kesempatan yang sama untuk mengikuti program pertukaran pelajar. Hanya saja dari sisi target mitranya yang mungkin tidak sebanyak pilihan teman-teman yang ada di IP. Kenapa? Karena ada persyaratan terkait dengan kuota. Untuk mitra kita yang ada di Taiwan, UST, kemudian UKM Malaysia, biasanya mereka relatif loose, relatif longgar dari sisi kuota, sehingga kita bisa mengirim mahasiswa sebanyak mungkin ke sana. Tapi untuk beberapa mitra, misalnya yang di South Korea, yang di Belanda, khususnya terkait dengan program beasiswa, yang ini dibatasi per semester. Untuk manajemen kita dibatasi kuotanya per semester hanya 2 mahasiswa untuk setiap semesternya di setiap uni, maka kemudian kesempatan untuk mahasiswa reguler menjadi lebih terbatas. Tapi prinsipnya student exchange ini kita batasi, kita open baik untuk program internasional maupun program reguler, hanya saja tadi dengan ketentuan program reguler kesempatannya sedikit lebih terbatas. Nah, kemudian terkait dengan pembiayaan, bagaimana dari sisi pembiayaan? Untuk skema kerjasama dengan mitra, semua kampus yang kita punya kerjasama, teman-teman tidak perlu membayar tuition fee, biaya SPP di kampus mitra. Jadi skemanya adalah mahasiswa cukup membayar SPP di UII, akan tetapi proses pembelajarannya dilakukan di luar negeri di kampus mitra kita yang ada di luar. Bagi yang kemudian misalnya tadi saya sampaikan ada kuota per semester per universitas 2 orang, bagaimana kalau ternyata yang daftar lebih banyak dari pertama? Biasanya kita akan bagi schedule, jadi sejak tahun pertama saya akan minta mahasiswa untuk menentukan target exchange-nya, target double degree-nya kemana, kita buat mapping, jadi sebisa mungkin fasilitas beasiswa itu bisa kita maksimalkan setiap semester. Tapi kalau misalnya kemudian kemarin kita ada beberapa mahasiswa 4 orang tertarik berangkat bareng ke Korea Selatan, akhirnya bersedia untuk membayar mandiri, itu juga kita bukakan opsi kalau misalnya orang tua tidak isu terkait dengan keuangan, teman-teman bisa saja kemudian berangkatnya lebih banyak dari kuota yang ditentukan oleh mitra kita yang ada di luar. Tapi prinsipnya dari Prodi mengarahkan sebisa mungkin teman-teman tidak perlu mengeluarkan beban finansial tambahan untuk program student exchange karena ada skema beasiswa yang akan kita optimalkan. Jadi tadi untuk skema beasiswanya seperti apa? Partial scholarship yang di waive itu hanya biaya studi, teman-teman tidak perlu membayar fee atau SPP di kampus mitra, cukup bayar SPP yang ada di UII. Kemudian tentu untuk biaya akomodasi, kemudian living cost, biaya hidup selama di sana, tiket, MC, itu semua harus ditanggung secara mandiri. Kemudian tentu ada support dari Prodi untuk mobilitas internasional. Nanti untuk detail supportnya seperti apa, yang mahasiswa IP akan saya jelaskan secara detail di sesi berikutnya. Kemudian yang mahasiswa reguler juga akan mendapatkan support dari Prodi. Nanti nominal akan bervariasi tergantung dari programnya. Nanti bisa didiskusikan secara langsung ke Pak Rofik atau Bu Tika. Itu terkait dengan pendanaan. Kemudian berikut ke double degree, kita masuk ke slide double degree. Tadi sudah saya sampaikan di awal, skemanya adalah teman-teman mendapatkan 2 gelar. Boleh dibantu untuk ke slide berikutnya. Oke, nah skemanya bagaimana dengan skema double degree? Skema double degree ini bervariasi tergantung dari mitra.
ada skemanya yang 2+2, ada yang 3+1, ada yang 2+1,5, kemudian plus 0,5, khususnya yang UQ. Nanti detailnya akan saya sampaikan di sesi offline, tapi in short kira-kira begini konsepnya. Teman yang memutuskan untuk mengambil program double degree, itu masa studinya harus selesai lebih dulu untuk separuh masa studi pertama, semuanya harus diselesaikan di UII. Kalau skemanya 2+2 misalnya, artinya 2 tahun di UII, kemudian 2 tahun di kampus mitra, yang 2+2 itu dengan Nanjing di Cina, dengan Seoul Bridge di Korea Selatan. Jadi kalau skemanya 2+2 berarti 4 semester semua mata kuliah yang tadi dipaparkan oleh Bu harus diselesaikan semuanya selama 4 semester. Teman-teman sudah lulus. Kemudian berikutnya semester 5 sampai dengan semester 8 kewajiban studi teman-teman hanya di NXU atau di Seoul Bridge. Mata kuliah yang ada di UI akan dikonversikan ke dalam transkrip yang nanti akan teman-teman terima dari kampus mitra. Mata kuliah yang teman-teman ambil dari kampus mitra nanti akan kita konversikan ke dalam transkrip yang ada di UII, sehingga begitu teman-teman selesai 8 di kampus mitra, maka teman-teman akan mengikuti proses wisuda di sana, pulang bawa ijazah, bawa transkrip, kemudian lapor ke UII, kita bantu proses tutup teori, proses kelulusan, kemudian teman-teman akan mengikuti wisuda yang kedua di UII sampai kemudian mendapatkan ijazah dan transkrip. Itu kira-kira konsepnya. Untuk pembiayaannya yang full scholarship, tadi Pak Hakim sudah menjelaskan, yang full scholarship 100% tanpa harus mengeluarkan biaya studi apapun, sampai dengan sejauh ini kita yang berhasil negosiasi baru dengan Nanjing. Jadi di Nanjing teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya studi sama sekali, cukup hanya menyelesaikan kewajiban finansial selama 2 tahun pertama di UII, kemudian 2 tahun berikutnya teman-teman sudah tertekan dari SPP, hanya perlu untuk menyiapkan biaya akomodasi, biaya hidup, tiket, dan lain sebagainya, yang secara nominalnya itu tidak jauh berbeda dengan biaya hidup di Jogja. Jadi Nanjing itu tentu akan jauh berbeda dengan Shanghai. Kalau Shanghai mungkin akan sangat mahal, tapi di Nanjing itu biaya hidupnya tidak jauh berbeda dengan di Jogja. Artinya kami masih membuka peluang bagi teman-teman yang tertarik dari reguler misalnya yang terutama untuk mendapatkan kesempatan buat double degree ke Nanjing khususnya, karena ini salah satu program yang kita rasa manfaatnya cukup besar buat mahasiswa. Masih membuka kesempatan sampai dengan minggu kedua perkuliahan. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik atau memang hanya sekedar buat pindah bergabung ke program internal, atau kemudian teman-teman sudah memutuskan akan mengikuti program double degree tadi dengan biaya siswa 100%, kita masih membuka kesempatan transfer. Nanti bisa teman-teman menghubungi salah satu dari staf prodi, nanti akan dihubungkan dengan saya. Begitu kira-kira terkait dengan program double degree. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh dibantu dicicil dulu lewat chat. Khawatir salah atau nanti bisa langsung teman-teman raise hand di akhir. Kemudian berikutnya, mungkin familiar dengan istilah kampus merdeka yang sekarang termnya diganti menjadi berdampak. Jadi prodi memberikan kesempatan minimal 1 semester untuk teman-teman, bahkan sebisa mungkin mengarahkan gitu ya, hampir mewajibkan. Jadi kita mengarahkan, mendorong teman-teman untuk punya kesempatan kuliah di luar kampus minimal 1 semester. Baik di kurikulum berjalan sekarang maupun kurikulum yang sedang kita desain, kita membuka ruang bagi mahasiswa untuk mendapatkan experience, pengalaman belajar di luar kampus selama minimal 1 semester. Skemanya itu semua 7 skema, nanti teman-teman bisa baca detail di buku panduan atau ngecek kemudian kampus berdampak atau kampus merdeka, semua skema itu insya Allah akan difasilitasi oleh prodi. Itu yang pertama. Jadi ada kesempatan magang yang paling sering kita berikan ke mahasiswa itu adalah, yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa adalah skema magang. Lebih dari 50% dari angkatan 2020 itu teman-teman memutuskan untuk mendapatkan pengalaman experience buat magang. Kemudian, walaupun mungkin sekarang kasus IISMA ini sedang di hold, nggak tahu kelanjutannya, tapi yang pasti tahun ini tidak dibuka. Nanti kelanjutannya di tahun depan akan tergantung pada anggaran, baik dari dampak efisiensi,
Program ISMA ini kemudian di tahun ini tidak ditawarkan. Ini adalah flagship dari MBKM. Jadi salah satu program unggulan MBKM pada saat itu adalah ISMA. Tentu biayanya sangat tinggi karena mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, punya kesempatan untuk belajar di berbagai kampus dunia. Baik kampus-kampus termahal di Amerika, di UK sekalipun, itu ada beberapa mahasiswa kita yang alhamdulillah berhasil tembus ke sana. Dan di UI sendiri, manajemen ini bagian dari komitmen kita menunjukkan betapa kita mendorong mahasiswa untuk bisa mendapatkan experience, pengalaman belajar di luar. Jadi kita jadi prodi yang paling banyak di tahun 2024, kita tuh jadi prodi yang paling banyak mengirim mahasiswa lolos seleksi ISMA, 2 di antara angkat ke top university yang ada di Amerika Serikat. Ini bagian dari komitmen kita mendorong teman-teman untuk bisa maju, bisa berkembang, bukan hanya berkarir di level nasional, teman-teman juga punya kesempatan untuk berkarir di level global. Tadi lupa saya sampaikan bahwa mahasiswa double degree juga punya kesempatan untuk melanjutkan bekerja karena secara visa dimungkinkan. Kalau teman-teman tertarik atau consider mempertimbangkan untuk bisa berkarir di perusahaan internasional, di perusahaan global, itu visanya sangat dimungkinkan. Setelah teman-teman lulus, teman-teman bisa lanjut bekerja di sana. Tapi tentu harapan kita studi di UI-nya diselesaikan dulu, teman-teman akan seluruh proses persyaratan untuk bisa mengikuti wisuda di UI, baru kemudian teman-teman mengambil kesempatan untuk bisa berkarir di luar negeri. Itu mungkin terkait dengan program berdampak. Kemudian berikutnya terkait dengan pembelajaran dan penggunaan AI. Bisa scan barcode yang ada di depan atau tadi masuk ke portal manajemen, ada di sana bisa teman-teman download. Kita sadar bahwa hari ini pengguna AI itu luar biasa dan ini akan sangat membantu dalam proses pengerjaan tugas kita secara lebih efisien, secara lebih efektif. Tapi prinsipnya kita juga perlu hati-hati jangan sampai kemudian AI ini menggantikan peran kemampuan kita untuk berpikir gitu kira-kira ya. Bu Tika boleh lanjut ke slide berikutnya. Kalau teman-teman mungkin pernah mendengar pemaparan dari Wamendikbud di hari-hari minggu-minggu pertama beliau di gitu ya Bu Stella Christie, itu beliau menyampaikan betapa bahayanya ancaman dari AI ini kalau kita terlalu terlalu bergantung pada AI yang itu bisa melumpuhkan kemampuan dalam berpikir. Prodi mencoba untuk mengambil posisi tidak melarang 100% penggunaan AI, kita integrasikan dengan pembelajaran, tapi di sisi yang lain, teman-teman, kita berikan batasan-batasan untuk lebih hati-hati bagaimana caranya jangan kebablasan, jangan sampai kemudian kita terlalu bergantung pada AI. Aturan-aturannya seperti apa? Yang pertama, dalam proses perkuliahan, kita berusaha menghimbau semua dosen, bahkan mewajibkan kita sebisa mungkin teman-teman supaya tidak terdistraksi dengan scrolling media sosial, informasi-informasi yang benar bisa mengganggu konsentrasi teman-teman, maka kita larang semua mahasiswa untuk menggunakan HP, perangkat elektronik lainnya selama proses perkuliahan, kecuali diminta atau dibutuhkan dalam proses diskusi kelas. Itu yang pertama. Karena hari ini distraksi biasa, sulit sekali bagi kita untuk bisa diajak fokus. Bahkan saya yakin sesi FBM menyapa, sesi info session hari ini tidak semua informasi kemudian teman-teman bisa nangkap karena informasinya luar biasa. Dan ini bagian dari upaya kita untuk memastikan teman-teman bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi, kita larang untuk penggunaan. Kemudian yang kedua, karena mayoritas mata kuliah di program studi S1 manajemen itu 3 SKS dengan durasi masing SKS 50 menit, berarti artinya rata-rata durasi perkuliahan teman-teman setiap pertemuan di setiap mata kuliah itu adalah 150 SKS. Bagi yang 2 SKS hanya 100 menit. Tadi kalau saya keliru, mohon maaf, tadi maksud saya untuk 3 SKS itu 110 menit. Jadi 150 menit untuk 3 SKS atau 100 menit untuk 2 SKS.
Karena kita kemudian sadar tidak bisa mahasiswa 2,5 jam dituntut untuk fokus tanpa menggunakan HP sama sekali, maka dosen diberikan ruang untuk memberikan jeda istirahat sejenak free time ke teman-teman di setiap pertemuan 5 sampai 7 menit. Jadi bisa sekali atau maksimal 2 kali dikasih break sehingga teman-teman bisa nge-recharge sebentar baru kemudian melanjutkan proses diskusi kelas. Harapannya ini prosesnya bisa lebih efektif dibandingkan full 150 menit ada jeda. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya sanksi. Jadi keep in hari ini status teman-teman sebagai mahasiswa, status tertinggi dari siswa. Jadi sebagai penyandang status tertinggi, maka harapannya semua kita asuhkan teman-teman sudah menjadi pembelajar yang dewasa, adult learning. Jadi kalau belajar dewasa itu nggak perlu kemudian kita berikan harus begini, kalau nggak sanksi begini. Tapi ini hanya untuk gambaran teman, tapi harapannya kita tidak perlu kemudian harus memberikan sanksi karena semua bisa aware dengan perkuliahan yang sudah disepakati di pertemuan pertama dan kita coba sama-sama berkomitmen bertanggung jawab terhadap aturan perkuliahan yang sudah disepakati bersama. Sekiranya kemudian ada yang melanggar atau tidak melakukan sesuai dengan yang diarahkan oleh dosen, maka sanksi beratnya baik untuk pengguna baik kemudian terkait dengan pelanggaran penggunaan HP ataupun penggunaan AI, sanksi terberatnya bisa sampai pada lulusan di mata kuliah tersebut. Tapi harapannya kita semua sadar bahwa aturan-aturan yang dibuat semuanya untuk menunjang efektivitas pembelajaran, maka teman-teman bisa mendapatkan hasil terbaik. Jadi harapannya kita bisa komit untuk melakukan setiap aturan yang sudah disepakati. Kemudian berikutnya, lanjut ke ke slide berikutnya. Terkait dengan aturan penggunaan AI, tadi prinsipnya di awal teman-teman bisa lihat di poin kedua dari bawah. Prinsip utamanya adalah AI itu alat bantu, bukan mengganti proses berpikir mahasiswa. Jadi kita memposisikan AI ini hanya untuk membantu kita di dalam pengerjaan tugas, tapi main actors-nya yang kemudian menjadi aktor utama dalam setiap pengerjaan tugas dalam proses berpikir itu adalah kita sendiri. Jadi tidak bisa kemudian tugas kita untuk berpikir, kita limpahkan, kita alihkan ke AI yang itu bisa mengumpulkan kemampuan kita dalam membangun daya nalar, dalam membangun daya kritis, itu prinsipnya. Nah, supaya kemudian penggunaan AI ini bisa inline dengan spirit dengan tersebut, maka yang justru kita dorong mahasiswa adalah bagaimana membangun kemampuan prompting, bagaimana teman-teman membuat prompt di AI itu bisa mengasah kemampuan nalar teman-teman, daya kritis teman-teman. Jadi di beberapa mata kuliah yang dosennya mengizinkan menggunakan AI, maka kita minta untuk mencantumkan tangkapan layar, screenshot bagaimana teman-teman membangun percakapan dengan AI di dalam merumuskan sesuatu. Jadi itu kira-kira secara umum, nanti detailnya teman bisa baca sendiri di dalam buku panduan. Ini baru saja azan, saya akan coba persingkat. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Kemudian sanksi tadi saya sampaikan, sama yang penggunaan HP tadi, boleh lanjut, masih ada atau ini slide terakhir dari saya? Nampaknya ini slide terakhir dari saya, berikutnya akan disampaikan oleh Pak Rofik. Namun sebelum memberikan kesempatan Pak Rofik untuk melanjutkan pemaparan, saya ingin mengajak teman-teman, mari hari ini kita sama-sama meluruskan niat, kita aware, kita paham bahwa kampus PTS itu bukan prioritas pertama teman-teman. Semua pasti berharap kemudian bisa kuliah di PTN, di kampus-kampus favorit, UPI, dan lain sebagainya. Tapi hari ini teman-teman sudah Allah berikan kesempatan untuk bisa belajar di UI yang belum tentu semua orang bisa dapatkan fasilitas yang sama. Dan kita sebagai umat muslim, mari kita yakini bahwa segala ketetapan yang Allah berikan itu adalah skenario terbaik dari Allah. Kita mantapkan diri, kita yakinkan hati. Insya Allah ini adalah pilihan terbaik dari Allah buat kita semua. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, gitu kira-kira ya. Jadi dengan begitu
lebih lapang, akan jauh lebih ringan langkah teman-teman karena yang penting bukan di mana teman-teman belajar, bukan di kampus yang mana, tapi apa yang bisa teman untuk memaksimalkan setiap kesempatan yang sudah Allah berikan. Jadi at the end of the day itu bukan di mana kita belajar, tapi apa yang kita punya, apa yang kita miliki, skill dan kompetensi apa yang bisa teman-teman tawarkan itu akan menentukan karir teman-teman di masa yang akan datang. Nah, terkait dengan pengembangan kompetensi, setelah ini Pak Rofik akan menjelaskan lebih detail. Terima kasih Bu Nabila kesempatannya. Mohon maaf kalau saya terlalu lama. Terima kasih Ibu Katia. Baik, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Abdul Rafiq. Silakan Bapak Abdul Rafiq. Baik, terima kasih Bu Nabila. Apakah suara saya kedengeran ya? Terdengar Bapak. Tapi Oke, untuk oke. sebelumnya yang mati Bapak Ibu orang tua atau wali atau adik-adik mahasiswa, saya izin melanjutkan paparan dari Bu Istiakara sama Bu Katia Nahda, meskipun ini sedang berkumandang adzan di tempat saya. Gitu. Kemudian saya juga mohon maaf karena mungkin di layar wajah saya tidak kelihatan karena ini tampaknya ada technical issue pada kamera saya sehingga meskipun saya open kamera ini di layar tetap hitam warnanya itu ya. Nah, baik, saya akan coba lanjutkan secara singkat kaitannya dengan beberapa fasilitasi pengembangan akademik dan non-akademik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, sekaligus Bapak Ibu yang saya hormati, di UII kami berkomitmen kuat untuk dapat terus mengembangkan potensi mahasiswa menuju versi terbaik, sehingga kami tidak hanya peduli dan menyediakan ungkitan atau program kaitannya dengan pengembangan kognitif yang bersifat akademik, tapi program-program yang sifatnya untuk pengembangan soft skill, untuk pengembangan keterampilan interpersonal, pengembangan keterampilan non-akademik itu juga difasilitasi sangat banyak di UII. Fasilitasi itu nyebar mulai dari level universitas, level fakultas, sampai level program studi. Untuk di level universitas misalnya itu ada berbagai macam bantuan prestasi daya. Misalnya selain ada layanan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa, ada juga layanan konseling biasanya yang disediakan di level universitas. Layanan konseling ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa kapanpun, tapi harus membuat appointment atau janji dulu, registrasi dulu, linknya mau kapan, berapa. Nanti konselornya itu adalah ahli psikologi yang memang telah disediakan oleh UI. Jadi nanti adik-adik masa selama kemudian kuliah, misalnya ada hal-hal tertentu yang butuh dikonsultasikan, misalnya ya, terkait dengan akademik, ini terkait dengan kehidupan akademik, kemudian terkait dengan kehidupan personal, kehidupan karir misalnya ya, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan itu. Kalau misalnya memang memerlukan konseling, nanti bisa memanfaatkan fasilitas konseling yang ada di level universitas ini. Kemudian di level universitas itu juga ada reward bantuan dana untuk pengembangan non akademik dan akademik. Misalnya teman-teman mau ikuti lomba di level nasional, lomba di level internasional, dan lombanya itu tidak hanya yang bersifat akademik, tapi juga non-akademik. Ada yang atlet, mungkin hobi badminton, ada yang atlet voli, kemudian mengikuti kompetisi-kompetisi di level nasional dan internasional. Biasanya banyak sekali dana yang disediakan untuk membantu teman-teman bisa mengikuti program-program semacam itu. Nah, itu di level universitas. Ada juga bantuan dana kegiatan, kemudian kalau misalnya teman-teman mengikuti perlombaan, kemudian dapat mempublikasikan karya ilmiah di outlet-outlet tertentu, nanti teman-teman akan mendapatkan insentif ibaratnya. Nah, ini program ini termasuk yang teman-teman bisa dilihat di layar. Nah, dicek detailnya di website kemahasiswaan.uii.ac.id. Ini adalah program-program bantuan yang tersedia
universitas. Tapi selain bantuan-bantuan di level universitas, ada juga bantuan-bantuan yang tersedia di level fakultas, termasuk level program studi. Nah, coba next Bu Tika ke slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa skema bantuan prestasi atau KK ke mahasiswa yang disediakan di level program studi. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman bisa mengajukan ke level universitas terkait dengan prestasi pengembangan diri tadi ya, baik yang akademik atau non akademik, bisa juga ngajukan ke program studi. Tapi yang di program studi itu yang difasilitasi biasanya adalah prestasi-prestasi pengembangan yang bersifat akademik. Jadi ada misalnya terkait dengan diseminasi karya. Jadi teman-teman itu misalnya punya karya yang bagus, baik baik dari segi karya tulis atau karya non tulis, lalu kemudian didiseminasikan karya itu ke kalangan atau khalayak yang lebih luas, maka teman-teman dapat mendapatkan bantuan pendanaan kaitannya dengan itu di level program studi. Ini program-program di luar core kurikulum ya, di luar perkuliahan ya teman-teman. Kemudian ada sertifikasi profesional. Sertifikasi profesional ini bisa diambil oleh mahasiswa itu, ada yang sertifikatnya di level nasional, ada yang internasional. Kita telah mencoba mengkurasikan beberapa sertifikasi yang diambil oleh mahasiswa, lalu mahasiswa bisa milih nanti sesuai dengan preferensi dan peminatannya, kira-kira akan mengambil sertifikasi semacam apa, nanti biayanya kita yang mensupport ya, kita yang memberikan bantuan pembiayaan kaitannya dengan itu. Selain skema bantuan prestasi karya termasuk sertifikasi profesional tadi, di kurikulum sekarang ini pun teman-teman itu sudah ada dua program sertifikasi yang melekat ke kurikulum. Sehingga teman-teman itu nanti kalau misalnya menjalani perkuliahan mulai dari semester 1 sampai semester 8, itu ketika lulus tidaknya akan mendapatkan dua sertifikasi internasional di bidang SAP. Itu yang melekat pasti didapatkan. Tapi di luar itu, kalau kemudian ada pengembangan-pengembangan diri lanjutan untuk sertifikasi, teman-teman bisa memanfaatkan skema yang ada di Prodi seperti yang ada di layar ini. Nah, beberapa skema sertifikasinya dan bantuannya itu coba dibantu digeser slide-nya Bu Tika. Nah, ini sertifikasi internasional yang dapat diambil. Misalnya ini ada sertifikasi internasional berbasis MOOCs ya. Ini sifatnya online course, tapi sertifikasi internasional yang ditawarkan oleh beberapa perguruan tinggi ternama di luar negeri. Ini kemudian bisa jadi pilihan teman-teman nanti untuk kemudian diajukan dan kemudian dibiayai oleh program studi. Ada dari Berkeley, ada yang dari Harvard gitu ya. Tapi ini course sifatnya gitu. Tapi teman-teman kita dorong untuk dapat memperoleh pengalaman sertifikasi yang kemudian diselenggarakan oleh universitas-universitas ternama ini, dan kita support pembiayaannya. Kemudian next Bu Tika. Nah, ini beberapa online course atau sertifikasi internasional yang coba kita kurasikan di luar yang tadi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi ternama ya. Sertifikasi Google Data Analytics Professional Certificate. Ini penyediaannya dari Google. Ada IBM Data Analyst Professional Certificate, ini dari IBM, ada dari Google, ada dari Meta, yaitu Meta Social Media Marketing Professional Certificate. Ini juga bisa diambil oleh mahasiswa, kemudian diajukan ke Prodi untuk dapat pembiayaan. Jadi kita udah coba mengkurasikan. Kemudian next. Nah, ini untuk ya, sertifikasi internasional, ya, lanjutannya ada dari Google, ada dari Meta, ada dari Babson College, ada University of Hong Kong, dan lain-lain. Ini ada beberapa online course atau sertifikasi internasional yang memang ada sertifikatnya, nanti akan diperoleh teman-teman yang dibiayai oleh Prodi. Dapat dimintakan biayanya ke Prodi oleh teman-teman jika misalnya ingin mengikuti. Oke, next berikutnya. Nah, ini yang lainnya nanti ini akan coba saya bagikan ya kepada teman-teman sekalian ya, agar teman-teman kemudian dapat mencermati ulang kira-kira hal-hal apa yang dapat dimaksimalkan kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan diri teman-teman, baik yang sifatnya akademik atau non-akademik, baik yang tersedia di level universitas, fakultas ataupun di level program studi. Next Bu Ketika.
Nah, kemudian untuk diseminasi karya. Jadi kalau di dalam ranah akademik, di ranah kampus itu teman-teman itu pada prinsipnya itu bisa menghasilkan karya-karya tulis yang bersifat akademik. Karya-karya tulis yang bersifat akademik ini itu bisa dipublikasikan baik di jurnal-jurnal nasional ataupun jurnal nasional, dan ini biasanya pembiayaannya kita support. Jadi kalau teman-teman mampu menghasilkan karya tulis yang baik, kemudian ingin dipublikasikan di jurnal internasional supaya bisa dibaca oleh masyarakat dunia secara keseluruhan, maka kemudian biaya yang berkaitan dengan itu ada supportnya dan pembiayaannya di program studi. Kemudian next. Next Bu Tika. Nah, ini kemudian yang nasional. Kemudian ini yang nasional tadi, yang internasional, yang nasional itu semuanya ada skema bantuannya di program studi manajemen sehingga teman-teman dimanfaatkan sedemikian rupa apa yang kemudian tersedia untuk kepentingan pengembangan diri dan profesional teman-teman, baik yang sifatnya akademik atau non-akademik, baik yang itu tersedia di level universitas atau di level program studi. Kenapa? Karena skema-skema seperti yang saya sampaikan tadi, ini pertama, nggak se nggak tersedia di semua prodi di lingkungan UI. Kemudian yang kedua, itu nggak semua mahasiswa mungkin studi di tempat lain atau di universitas lain itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mengembangkan diri sampai maksimal seperti ini, itu seperti yang kita berikan gitu loh. Jadi mungkin ada adik-adik, teman-teman adik-adik mahasiswa mungkin yang kuliah di universitas lain gitu ya, kayak kuliah tetapi pengembangan-pengembangan yang sifatnya kokurikuler seperti yang saya sampaikan ini mungkin tidak difasilitasi. Jadi eh, kami memfasilitasi karena itu adalah bentuk komitmen kami bahwa kami itu peduli selain pada pengembangan akademik ya dan aspek kognitif, pengembangan-pengembangan lain yang sifatnya non-akademik juga menjadi bagian terintegrasi yang kami jadikan konsen kepada lulusan kami di program studi manajemen program. Karena itu silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian next berikutnya. Nah, kemudian untuk ada beberapa dokumen penting yang teman-teman mahasiswa baru itu perlu aware atau perlu perhatikan. Kemarin di kuliah perdana itu teman-teman telah diberikan buku panduan akademik dalam versi cetak ya di level universitas. Itu silahkan dipelajari secara lebih detail ya, karena ada norma-norma atau aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua mahasiswa di program studi manapun. Nah, itu ada di buku panduan ini. Jadi kayak misalnya penilaian, kemudian apa itu SKS dan seterusnya ada di buku panduan akademik ini. Nanti dibaca lagi. Kemarin telah mendapatkan versi cetaknya ya. Kemudian ada di bagian akhir buku akademik tadi itu ada peraturan disiplin mahasiswa ya. Peraturan disiplin itu juga dipelajari secara cermat, dibaca karena bagaimanapun adik-adik mahasiswa ini sekarang telah menjadi keluarga besar UI, kemudian jadi bagian dari UI sehingga setiap tindak tanduk, perilaku dan seterusnya itu diatur menggunakan peraturan disiplin. Sehingga ada yang diatur sifatnya kemudian kalau itu dilanggar itu ada konsekuensi-konsekuensi bagi mahasiswa yang kemudian itu secara detail termuat di peraturan disiplin. Nanti coba dipelajari secara lebih detail ya. Jangan sampai kemudian nanti teman-teman itu berurusan dengan urusan disiplin mahasiswa. Jadi diantisipasi sedemikian rupa dari awal. Kemudian berikutnya ini selain panduan akademik dari universitas, ada buku panduan akademik prodi. Buku panduan akademik dari prodi silahkan nanti diunduh di website Prodi Manajemen ya, atau sepertinya nanti dibagikan oleh admin Prodi itu di grup maba ya untuk buku pedoman akademik. Ini buku pedoman akademik ini itu memuat aspek-aspek yang berkaitan kurikulum dan perkuliahan tapi di level Prodi Manajemen. Kalau yang tadi itu di level universitas secara umum. Nah, kemudian ini tadi yang dijelaskan Bu Katia itu ada khusus pembelajaran dan penggunaan AI. Itu sama bisa diunduh juga di website Prodi Manajemen. Nanti dipelajari secara lebih detail karena seperti yang saya sampaikan tadi di sesi FBE Menyapa
untuk awalan bagi mahasiswa baru, satu hal yang perlu diketahui dan di DER itu adalah ketentuan-ketentuan kaitannya dengan perkuliahan, akademik, dan proses pembelajaran. Pastikan teman-teman terinformasi dengan baik akan hal-hal seperti itu, gitu. Karena ketika kemudian teman-teman tidak terinformasi secara baik akan hal-hal semacam itu, mungkin ada potensi, ada kendala-kendala dalam proses pembelajaran dan perkuliahan nanti gitu ya. Kemudian next. Nah, kemudian berikutnya di UI kita punya beberapa aplikasi penunjang pembelajaran ya. Jadi di UI itu beberapa aplikasi penunjang pembelajaran ada Zoom, ada Google Classroom, Panopto. Kemudian UI juga itu menyediakan lisensi Windows Office 365, OneDrive yang itu bisa didapatkan oleh mahasiswa ya. Nanti mahasiswa bisa registrasi. Detailnya mungkin nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya ya, ketika penjelasan sistem informasi dari divisi TI ya. Jadi ini adalah fasilitasi-fasilitasi teknologi yang itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa secara gratis yang kalau bukan UII mungkin akan berbayar untuk mengakses aplikasi-aplikasi ini. Selain aplikasi-aplikasi ini di UI juga tersedia berbagai basis data akademik ya untuk mengakses literatur-literatur internasional dari berbagai macam belahan dunia yang berkelas tinggi ya. Ada melanggan beberapa basis data yang biasanya menjadi rujukan-rujukan penelitian dan pembelajaran di perguruan tinggi dunia, dan itu juga bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Untuk akses itu nanti teman-teman bisa masuk ke website Perpustakaan UII, nanti di sana bisa dilihat datanya apa saja. Nanti kalau teman-teman butuh akses ke sana, nanti bisa akses melalui itu. Oke, kemudian berikutnya Bu Tika, ini seperti slide, oke, terakhir ya. Ini sepertinya slide terakhir. Kita di manajemen itu udah lama berdiri. Tahun 1908 kita pertama kali berdiri, sehingga sebenarnya alumni kita itu di manajemen sudah sangat banyak tersebar di berbagai belahan dunia ya. Termasuk alumni-alumni yang mungkin sekarang berkarir sebagai birokrat di bidang di kementerian, di lembaga negara, itu sangat banyak ya. Salah satunya ada Pak Halim Alamsyah misalnya, kemudian ada Bu Rofikoh, beliau adalah profesor di UI sekarang, UI Jakarta ya. Kemudian ada Mas Syahrizal Hamdallah, ini beliau berkarir di ya, dan banyak lagi kemudian alumni-alumni yang lain. Kita berharap bahwa kita dapat membantu kemudian impian teman-teman dan kemudian bisa menghasilkan alumni-alumni terbaik yang kemudian bisa berkarir baik di kancah nasional di level tertinggi ataupun di kancah internasional di level tertinggi. Gitu. Kita berharap kita bisa mengantarkan teman-teman ke sana. Tetapi teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perkuliahan di perguruan tinggi itu adalah proses perkuliahan dan pembelajaran orang dewasa yang menuntut kemandirian dan otonomi sangat tinggi gitu. Sehingga keberhasilan teman-teman di masa mendatang itu akan sangat tergantung dengan pilihan-pilihan teman-teman saat ini ya. Sehingga perlu eh, di ini ya, perlu diperhatikan bahwa menjadi mahasiswa bukan sekedar mengejar nilai, meskipun nilai itu memang penting ya, tetapi lebih tentang menjadi pembelajar mandiri yang bisa bertanggung jawab atas depan kita gitu ya. Kemudian keberhasilan teman-teman itu soalnya itu ditentukan oleh pilihan teman-teman hari ini ya. Nah, kita itu di program studi dosen itu sebagai fasilitator, sebagai mentor, sebagai pendamping pada prinsipnya itu hanya kendaraan yang kemudian mendampingi untuk mengantarkan. Tetapi pada akhirnya pengendali utama keberhasilan teman-teman selama proses perjalanan kuliah, selama nanti berkarir ada di tangan teman-teman sendiri ya. Jadi belajar dari sekarang untuk bisa meningkatkan kemandirian dan otonomi berpikir dan tindak dengan penuh tanggung jawab, karena teman-teman ketika sudah menjadi mahasiswa itu teman-teman sudah merupakan pembelajar dewasa. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Jika kemudian ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan langsung ke kami.
Bapak Ibu, ini tampaknya ada beberapa Bu Nabila pertanyaan di chat room ya. Monggo saya kembalikan ke Bu Nabila. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Ibu Istiakara, Ibu Katia, dan Bapak Rofik. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A, tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu. Pertanyaan pertama dari Anissa Widya Stuti. Mau bertanya, kalau untuk student exchange, untuk mahasiswa kelas reguler, apakah ada syarat minimal TOEFL dan IELTS? Jika ada, berapa syarat minimal skor tersebut? Baik, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Monggo Bu Katia. Bu Tika tadi sudah on mic. Kalau Bu Tika mau menjawab nggak apa-apa. Masih di mute, Bu Tika. Oh, oke, untuk yang reguler exchange karena selama ini yang kita running dan apa namanya rutin ada mahasiswa exchange itu kan ke UKM dan NTUST yang di Taiwan. Itu dua university itu untuk exchange itu syaratnya bisa menggunakan TOEFL atau IELTS. Itu ada nanti ketika kita mengumumkan itu ada, tapi seingat saya rata-rata kalau TOEFL ITP itu sekitar 500 sampai 550 kayak gitu. Tapi nanti detailnya bisa dilihat di apa namanya pengumuman kami ketika akan mulai buka exchange untuk semester selanjutnya gitu. Mungkin itu kalau untuk yang reguler. Bu Katia mau menambahkan silakan. Baik, terima kasih Bu Tika. Jadi prinsipnya teman-teman, apapun skema mobilitas internasionalnya yang exchange atau double degree, hanya ada dua persyaratan utama yang harus disiapkan. Yang pertama kemampuan bahasa Inggris, tadi Bu Tika sudah menyebutkan 500 sampai 550, tapi 500 itu sangat minimal. Jadi kalau teman-teman kemudian mau mengambil posisi, pastikan minimal 550 atau bisa juga menggunakan Duolingo. Jadi kalau teman-teman familiar nanti bisa di googling gitu ya, Duolingo itu seperti apa skema tesnya. Selain tadi ITP, bisa Duolingo tes juga, yang itu minimal 100. Di luar persyaratan bahasa Inggris, persyaratan yang tidak kalah penting adalah IPK. Tapi sejauh ini kita dari sisi IPK tidak terlalu menjadi concern karena kita percaya teman-teman semuanya punya semangat belajar yang tinggi. Jadi IPK minimal 3 itu insya Allah hampir 90% mahasiswa kita bisa mendapatkan itu. Tapi dua hal itu yang perlu teman-teman jaga. Yang pertama, teman-teman perlu memastikan kemampuan basisnya di-upgrade secara berkala setiap semesternya. Kemudian paling amannya di 550 untuk ITP atau IELTS 6 atau kemudian Duolingo 100. Kemudian kedua, IPK-nya pastikan jangan di bawah 3 atau IP per semesternya jangan pernah di bawah 3. Jadi target minimalnya adalah 3. Kalau mau bicara ideal, teman-teman targetkan bisa cum laude. Itu yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Bu Nabila. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Katia dan Bu Siakara. Jadi teman-teman harus ini ya, harus bersiap terkait dengan TOEFL, IELTS, dan syarat bahasa Inggris, dan juga harus memperhatikan IPK-nya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Naila. Jika ada larangan bermain HP selama di kelas, apakah berarti mahasiswa dilarang untuk merecord apapun selama pembelajaran? Oke, bagaimana Oke. Ibu Istiakara? Pak Rofik mungkin. Baik. Kak Rafiq? Oke, baik Betul. Kak Rafiq. Larangan penggunaan HP itu adalah larangan default dari program studi by prinsip yang berlaku di semua perkuliahan di adik-adik mahasiswa. Jadi perlu diperhatikan. Tetapi tidak berarti kemudian tidak terbuka kemungkinan untuk menggunakan HP atau misalnya laptop selama proses pembelajaran. Selama kemudian penggunaan HP dan laptop itu mendapatkan persetujuan dan izin dari dosen, dosen akan mempertimbangkan tingkat kepentingan untuk menggunakan itu, nanti bisa saja kemudian diizinkan, terlepas kemudian untuk merecord atau misalnya mencatat perkuliahan. Tapi defaultnya penggunaan device tidak diperkenankan, kecuali memang diminta dan diinginkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu dari dosen. Itu untuk Bu Naila ya tadi ya. Oke, kemudian berikutnya ya langsung aja ya, Mbak Ya, David oke, ya. baik. Mbak dari Mas Septa. Mm-mm. Mas Septa, bagaimana caranya join online course? Jadi tadi itu kan ada beberapa online course atau sertifikasi yang kemudian diselenggarakan oleh berbagai macam perguruan tinggi terkemuka di dunia, atau oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia yang itu pembiayaannya kita support, kita fasilitasi. Nanti bagaimana caranya join? Nanti silahkan dipelajari
saja, kemudian sertifikasi online-nya di tautan yang berhubungan ya. Kemudian di sana biasanya nanti mekanisme itu kapan kemudian dibuka online course-nya atau sertifikasinya, lalu cara joinnya seperti apa. Biasanya keseluruhannya itu kan secara online gitu. Karena masing-masing online course itu atau sertifikasi itu bisa punya ketentuan-ketentuan sendiri. Silahkan langsung nanti buka tautan yang berhubungan dengan online course atau sertifikasi yang ingin diikuti. Tetapi panduan umum kaitannya dengan akses dan bantuan pembiayaannya itu teman-teman bisa unduh di program studi manajemen ya. Di sana nanti selain ada buku pedoman akademik, ada buku pedoman penggunaan AI, ada juga buku pedoman fasil ini buku pedoman pembiayaan prestasi dan karya, termasuk pembiayaan kaitannya dengan sertifikasi-sertifikasi tadi gitu ya. Bisa diunduh di website Prodi, kemudian dipelajari secara lebih detail terkait dengan mekanismenya. Kemudian berapa persen support biaya baik diklat maupun lainnya berkenaan akademik atau non akademik. Biasanya karena memang sangat banyak variasi support yang diberikan untuk pengembangan diri mahasiswa ini, baik itu di level universitas, fakultas, dan program studi. Ada program-program pengembangan yang bisa diberikan secara at cost, artinya dibiayai secara keseluruhan, kemudian apapun bentuk pembiayaannya. Ada kemudian program-program tertentu dia dibiayai secara parsial gitu ya, secara parsial. Ini akan sangat tergantung kepada jenis kegiatannya, pelatihan yang kemudian diajukan, bentuk pengembangan diri yang diajukan oleh mahasiswa. Nanti mahasiswa juga pada kasus-kasus tertentu itu bisa memanfaatkan pendanaan di level universitas. Kalau universitas misalnya belum bisa mengcover pembiayaannya 100%, nanti support pembiayaan yang dari fakultas atau program studi juga bisa di, diajukan ke fakultas dan program studi gitu. Jadi nanti intinya kalau terkait dengan support itu variasi bisa beragam, bisa at cost full 100%, bisa kemudian parsial. Itu akan sangat tergantung kepada bentuk dan jenis kegiatan yang diajukan nanti. Oke. Itu mungkin Mbak Nabila. Yeah. Oke, baik. Kami masih buka kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya. Apabila ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Apakah ada beasiswa bagi mahasiswa aktif? Dari, oke, dari salah satu mahasiswa. Oke, apakah ada beasiswa dari mahasiswa aktif? Sejauh ini itu UI itu menyediakan banyak beasiswa untuk mahasiswa, mulai dari beasiswa atlet dan seni, beasiswa Hafiz, kemudian ada juga AFA dan beasiswa yang lainnya, termasuk untuk mahasiswa internasional. Namun beasiswa yang kemudian disediakan oleh UI itu biasanya harus diambil melalui jalur khusus sejak pertama kali mahasiswa mendaftar program studi. Jadi adik-adik mahasiswa yang kemudian menginginkan beasiswa yang dari UI ya, itu bisa mendaftar dari awal ke skema beasiswa, mendaftar dari awal ke skema beasiswa ketika registrasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di UI juga itu ada skema beasiswa ongoing ya. Beasiswa ongoing ini itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa yang sebelumnya tidak masuk melalui jalur beasiswa tapi ingin mendapatkan akses beasiswa. Ada beasiswa-beasiswa yang sifatnya ongoing, yang sumber pendanaannya dari internal UI ataupun eksternal UI untuk kemudian memeriksa syarat dan ketentuan kaitannya dengan beasiswa ongoing ini. Jadi mahasiswa nanti bisa langsung membuka atau mengeceknya di website kemahasiswaan www.ui.ac.id karena itu tersedia informasi kaitannya dengan beragam beasiswa yang tersedia di UI, termasuk ketentuan-ketentuannya, kapan dibuka, mekanisme dan caranya seperti apa. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, mayoritas beasiswa yang tersedia di UI yang menggunakan sumber pendanaan internal
itu dia harus diambil melalui jalur admisi dari awal. Tetapi ada juga jalur beasiswa mahasiswa ongoing, cuma ini kapasitasnya sepertinya tidak sebanyak yang diambil melalui jalur admisi. Nanti bisa dicek di website siswaan.ui.ac.id. Oke. Itu mungkin Bu Nabila. Oke, baik, terima kasih atas paparannya Bapak Abdul Rafiq. Untuk teman-teman, kami masih buka kesempatan terakhir. Apakah masih ada pertanyaan? Sebelum sesi agenda pertama kami tutup dan akan ada break sebentar, sekitar setengah jam untuk melakukan sholat zuhur dan kita akan bertemu lagi pada agenda kedua berkaitan dengan penjelasan sistem pendukung informasi dan teknis pemanfaatannya. Bagaimana? Sepertinya belum ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu. Saya rasa sudah cukup untuk agenda pertama. Kepada Bapak Rofik, Bu Katia, Ibu Sekara, kami ucapkan terima kasih sudah memberikan pemaparan. Bagi teman-teman mahasiswa semua, kami berikan kesempatan break setengah jam waktu untuk melaksanakan sholat zuhur dan kita akan bertemu lagi pada sesi kedua ya pada pukul 13.00 atau jam 1 siang. Saya Nabila moderator, saya mohon undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa.